Saya Intan Putri Nugraha. Saya dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Apa sih pengertiannya? Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyusunan laporan keuangan di mana yang diawali dengan menganalisis transaksi-transaksi bisnis dan diakhiri dengan persiapan di periode yang akan datang. Nah, apa sih tahapan-tahapan dari siklus akuntansi itu? Nah, kita lihat tahapan dari siklus akuntansi. Yang pertama ada menganalisis transaksi, yang kedua ada jurnal umum, yang selanjutnya ada pemindahan ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, menyusun laporan keuangan, serta jurnal penutup, selanjutnya neraca saldo setelah ditutup, dan yang terakhir jurnal kembali. Nah, sekarang di sini saya akan membahas lebih rinci dari siklus akuntansi per tahapannya. Yang pertama yaitu menganalisis transaksi. Kita harus pahami analisis transaksinya. Kenapa? Karena ini pasti transaksi ini akan melibatkan dua akun atau lebih. Dan kita juga harus cermat dalam menganalisis transaksi karena ada penambahan atau pengurangan yang berdampak pada debit dan kreditnya. Di sini yang harus kita pahami yaitu ada akun harta. Akun harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan kendaraan. Yang kedua yaitu utang. Di sini ada utang usaha dan utang bank. Yang ketiga yaitu modal. Ini modal untuk pemilik dan ini freight. Freight itu apa? Freight itu kayak semacam pengambilan pribadi buat pemilik. Nah, yang selanjutnya pendapatan, yaitu pendapatan aja gitu. Seperti pendapatan jasa, pendapatan usaha. Nah, yang terakhir ada beban. Beban terbagi menjadi beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ada rumus buat pemahaman menganalisis transaksi. Ini akun, ini harta, ini utang, modal, pendapatan, beban. Nah, akun harta sama beban itu sama. Jika dia bertambah, dia akan didebit. Jika akun harta dan beban berkurang, dia akan dikredit. Nah, untuk akun utang, modal, pendapatan, jika dia bertambah akan dikredit, jika dia berkurang akan didebit. Nah, sekarang kita masuk ke siklus akuntansi yang kedua, yaitu jurnal umum. Di sini saya ada contoh dan juga tabelnya. Kita akan analisis bersama-sama. Yuk kita baca soalnya. Bu Dewi mendirikan salon Dewi Cantika. Berikut transaksi selama bulan Juli 2020. Nah, kita lihat yang soal pertama. Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Berarti analisisnya 20 juta ini sebagai modal. Berarti modal bertambah, dia akan dikredit. Sedangkan analisisnya berarti kas juga akan bertambah. Kas termasuk akun harta. Berarti akun harta bertambah, dia akan didebit. Berarti kita tulis dalam tabel. Oh ya, yang harus kalian perhatikan yaitu penulisan judul. Penulisan judulnya yaitu Salon Dewi Cantika, Jurnal Umum periode Juli 2020. Ini wajib ya, teman-teman, harus. Nah, kita balik lagi. Kasnya bertambah, didebit 20 juta. Juga modalnya bertambah, di kredit 20 juta. Nah, kita akan masuk ke soal yang kedua. Perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Berarti analisisnya kata meminjam di sini yaitu menambah utang ke bank sebesar 10 juta. Berarti utang bertambah akan dikredit. Sedangkan untuk kas berarti akan bertambah juga. Kas termasuk akun harta. Harta bertambah akan didebit. Kita tulis di tabelnya. Kas bertambah didebit 10 juta, utang bertambah dikredit 10 juta. Nah, sekarang kita akan masuk soal yang ketiga. Membeli peralatan salon sebesar 4 juta secara tunai.
Nah, berarti tunai di sini tuh kasnya berkurang. Kas termasuk akun harta, berkurang dia akan dikredit. Nah, berarti peralatannya di sini, peralatan salon akan bertambah. Peralatan juga termasuk akun harta, berarti dia akan di debit. Nah, di tabelnya peralatan bertambah di debit 4 juta, sedangkan kas berkurang di kredit 4 juta. Nah, sekarang kita akan masuk soal yang keempat. Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Nah, berarti analisisnya kas akan berkurang. Kas akan berkurang sebesar 2 juta di kredit. Nah, sedangkan untuk Thrive-nya berarti untuk kepentingan pribadi itu termasuk Thrive ya. Berarti Thrive termasuk akun modal. Modalnya akan berkurang, berarti di debit. Nah, analisisnya dalam tabel Thrive akan di debit 2 juta, sedangkan untuk kas berkurang di kredit 2 juta. Nah, teman-teman, kita lanjut yang soal nomor 5, yaitu Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita analisisnya yaitu membayar gaji pegawai. Jadi di sini kas akan berkurang sebesar 1 juta. Nah, rumusnya yang tadi, kas termasuk akun harta. Jadi jika dia berkurang, dia akan dikredit. Nah, terus beban gajinya akan bertambah. Jadi itu akan di debit. Kita lihat di tabelnya. Nomor 5. Beban gaji ada di debit sebesar 1 juta dan kas ada di kredit sebesar 1 juta. Nah, teman-teman, soal yang nomor 6 yang terakhir yaitu Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Nah, analisisnya yaitu pendapatan akan bertambah. Pendapatan akan bertambah, rumusnya ada di kredit. Jadi alhasil kas juga akan bertambah, yaitu kas termasuk akun harta. Jadi ada di debit. Kita lihat di tabel ini nomor 6, kas di debit bertambah 5 juta dan pendapatan salon juga akan bertambah 5 juta. Nah, teman-teman, dari hasil yang tadi kita harus antara debit sama kredit kita harus jumlahin. Total debit sama kredit tuh harus balance ya. Kalau nggak balance berarti itu ada kesalahan dalam menganalisisnya. Yaitu total debit yaitu 42 juta, kredit juga sama 42 juta. Nah, setelah kita buat jurnal umumnya, kita akan posting ke buku besar. Di dalam memposting buku besar ada 2 bentuk, yaitu bentuk tabel sama bentuk tag kayak gini. Seperti saya yang pakai, ini huruf T. Nah, kita perhatikan posting ke buku besar. Ini judulnya Salon Dewi Cantika, buku besar periode Juli 2020. Nah, yang pertama yaitu kas. Kita hitung kasnya di jurnal umum itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita lihat yang pertama ada 20 juta di debit, 10 juta ada di debit, yang ketiga 4 juta ada di kredit, 2 juta di kredit, 1 juta di kredit, dan 5 juta ada di debit. Nah, kita totalin sisi kanan sama kiri. Ini yang di debit ada 35 juta, sedangkan yang di kredit ada 7 juta. Nah, kita kurangin antara debit sama kredit. 35 juta dikurangi 7 juta, hasilnya kurangnya ada 28 juta. Karena dia positif ada di debit, berarti dia di debit. Nah, terus yang selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan di sini kita lihat peralatan cuma ada 1 ya di debit, berarti di sisi kanan 4 juta. Ini nggak usah dijumlahin karena cuma ada 1, jadi dia di debit. Nah, yang selanjutnya ada utang. Kita lihat utang di jurnal umum ada berapa?
Cuma ada satu, dia di sisi kredit 10 juta. Berarti 10 juta di kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu modal. Modal di dalam jurnal umum yang pertama yaitu 20 juta di kredit. Jadi nggak usah dituin ya, 20 juta di kredit. Nah, yang selanjutnya ada free atau pengambilan pribadi. Ini ada di debit 2 juta. Nah, pendapatan juga yang selanjutnya 5 juta di kredit. 5 juta di kredit, beban gaji 1 juta di debit. Nah, setelah kita posting ke buku besar, tahapan selanjutnya yaitu neraca saldo. Kita lihat salon Dewi Cantika neraca saldo periode Juli 2020. Tabelnya ada nomor akun, saldo, debit, kredit. Nah, kita lihat pas kita masukkan yang tadi ya. Di debit 28 juta. Peralatan 4 juta di debit, utang sama modal ada di kredit 10 juta sama 20 juta. Fry ada di debit 2 juta, pendapatan ada di kredit 5 juta. Beban gaji di debit ada 1 juta. Nah, antara debit sama kredit ini juga harus balance ya teman-teman. Totalnya itu 35 juta rupiah. Ini juga 35 juta rupiah. Nah, teman-teman, siklus yang selanjutnya yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian. Di sini saya ada contoh, ini contoh beda sama yang sebelumnya ya. Kita lihat data penyesuaian per 31 Desember perusahaan Cantika. Persediaan perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun yaitu 800. Kita lihat di neraca, sedangkan di neraca yaitu 1.200 di debit. Berarti jurnal penyesuaiannya yaitu 1.200 dikurangi 800. Jadi ditulis di AJP-nya beban perlengkapan kantor ada di debit 400 dan perlengkapan kantor ada di kredit 400. Nah, yang kedua yaitu sewa bayar di muka dalam jangka 1 tahun 2 Desember sampai November 2021. Kita lihat sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ada 3.000. Sedangkan di sini 2 Desember sampai November 2021. Ini 1 tahun. Berarti untuk yang nomor 2 ini 3.000 dibagi 2.000 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 250. Nah, ini yang akan dijadikan AJP. Kita lihat di AJP-nya untuk sewa dibayar di muka ada di kredit 250 dan beban sewanya ada di debit 250. Nah, yang ketiga yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar 2,5% dari harga aslinya. Kita lihat peralatan kantor. Peralatan kantor di sini ada di debit 20.000. Nah, sedangkan di sini 2,5 penyusutannya. Artinya 20.000 dikali 2,5%, hasilnya ada 500. Kita lihat di AJP-nya. Untuk AJP-nya yaitu beban penyusutan peralatan ada di debit 500 dan akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit 500 juga. Nah, teman-teman, soal yang berikutnya yaitu gaji yang masih harus dibayar yaitu 1.000. Kita lihat di AJP-nya yang perlu ditulis yaitu beban gaji. Beban gajinya di debit 1.000, sedangkan utang gajinya di kredit 1.000 juga. Nah, soal selanjutnya yaitu pendapatan jasa yang harus masih diterima yaitu 1.000. Jadi ini masuk ke piutang usaha ya teman-teman. Jadi piutang usaha di debit 1.000 juga. Nah, setelah itu kita hitung teman-teman debit dan kreditnya sama balance apa enggaknya. Nah, jadi total debitnya ada
3.150, kreditnya juga sama 3.150. Nah teman-teman, setelah kita masukkan ke dalam AJP, tahap selanjutnya itu neraca saldo disesuaikan. Nah neraca saldo disesuaikan ini kita lihat di sini. Yang pertama ada kas. Kas ini 135.500. Karena di sini nggak ada, kita tulis aja di debit 135.500. Nah, terus yang utang ini ada di debit sama juga yang di AJP juga ada debit. Jadi 14.000 ditambah 1.000 jadi hasilnya 15.000. Yang perlengkapan juga sama. Ini juga ditambah hasilnya. Ini dikurang karena ini ada di kredit. Hasilnya yaitu 800. Untuk sewa dibayar di muka juga sama dikurang, hasilnya 2.750. Yang peralatan kantor ini mah nggak usah, langsung tulis saja di debit. Untuk utang usaha juga sama, ditulis 13.700. Nah ini juga modal 150. Nah, ini fry di debit 5.000. Dan ini pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini ditambah karena ada di kredit, dua-duanya ditambah. Jadi 27.500. Nah, terus beban gaji. Beban gaji juga ini ditambah. Kenapa? Karena ini di debit juga di debit. Jadi 10.000 di debit. Ini beban transportasi, iklan, telepon, listrik, tulis aja semuanya di sini. Dan ini yang bawah beban perlengkapan kantor, kita tulis juga ini 400. Ini beban penyusutan peralatan 250, akumulasi penyusutan peralatan 500, dan utang gaji 1.000. Ini juga tulis 1.000. Nah setelah itu kita jumlahin lagi balance apa enggak ya teman-teman. Di sini ternyata balance yaitu ada 192.700. Di kredit juga sama 192.700. Nah selanjutnya yaitu laporan laba atau rugi. Nah untuk laporan laba dan rugi hanya dilihatnya dari beban sama pendapatan. Kita lihat ya teman-teman. Lihat pendapatan jasanya ada dari sini. Ngambilnya dari neraca saldo yang udah disesuaikan. Ada 27.500. Kita tulis di kredit. Soalnya ini juga di kredit. Nah untuk beban semuanya ditulis, ada beban gaji, beban transportasi, iklan, telepon, listrik, peralatan kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan. Nah ini semuanya juga sama dijumlahin. Balance apa enggak? Kita lihat ini hasilnya 13.650. Sedangkan yang di kredit 27.500. Kenapa ini enggak sama? Kita lihat masuk ke sini. Sorry teman-teman. Laba rugi. Ini hasilnya. Ini dikurangi 27.500 dikurangi 13.650. Jadi hasilnya kan ini teman-teman. Ini kan balance. Ini tuh 13.850 itu untung ya teman-teman. Nah yang selanjutnya yang terakhir yaitu neraca. Neraca diambil dari sisa yang ada di laba rugi teman-teman. Kita lihat ada kas 135.500, ada piutang usaha 15.000, ada perlengkapan kantor 15.000, ada sewa badan 2.750, ada peralatan kantor 20.000, sama apa ini? Sama utang usaha 13.700, sama modal 150. Nah ini juga teman-teman, ini enggak doang. Akumulasi penyusutan peralatan sama beban sama utang gaji. Ini juga sama disesuaikan, dijumlahin sama apa tidaknya, balance apa enggaknya. Di sini di debit ada 179.050, sedangkan di kreditnya ada 165.200.
laporan modal dan neraca. Yang pertama yaitu perusahaan Cantika laporan laba rugi periode 31 Desember 2020. Kita ngambilnya yang ada di neraca tadi ya, teman-teman, tabel yang tadi. Pendapatan ada 27.500, sedangkan beban gaji, transportasi, iklan, telepon, listrik, perlengkapan, serta penyusunan ada 10.900, 400, 600, 400, 250, dan 500. Kita totalin ini beban, hasilnya yaitu 13.650. Nah, 13.650 itu dikurangi sama yang ini, maksudnya 27.500 dikurangi 13.650. Jadi laba bersihnya yaitu 13.850. Nah, yang selanjutnya yaitu perusahaan Cantika laporan modal periode 31 Desember 2020. Kita lihat modalnya ada 150.000, sedangkan laba bersihnya kita ambil dari sini ya teman-teman, yang tadi ada 13.850. Nah, ditambah ada 163.850.000. Ini ada Prive itu dikurang. Prive itu ada 5.000 dikurang. Berarti 163.850 dikurangi 5.000. Jadi total modal 31 Desember 2020 tuh semuanya yaitu 158.850. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu tentang neraca. Perusahaan Cantika neraca periode 31 Desember 2020. Aset ada dua, aset lancar sama aset tetap. Kita lihat aset lancarnya yaitu ada kas 135.500, piutang 15.000, perlengkapan 800, sewa dibayar muka 2.750. Nah, kita totalin hasilnya yaitu 154.50 rupiah. Aset tetap ada perlengkapan kantor 20.000, akumulasi penyusunan 500. Nah, kita jumlahin juga ada 20.500. Nah, total aset semua 154.50 ditambah 20.500. Hasilnya ada 174.550. Nah, terus yang selanjutnya ada kewajiban. Ada kewajiban lancar, yaitu utang usaha sebesar 13.700 dan utang gaji 1.000. Jadi total kewajibannya yaitu ada 14.700. Nah, ini modal yang tadi kita ambil dari sini. Modalnya ada 158.850. Jadi total kewajiban dan modal perlu disatuin, ini kewajiban sama modal ada 173.550, teman-teman. Nah, teman-teman, siklus selanjutnya yaitu jurnal penutup. Kita ambil dari yang sebelumnya sudah tadi bahas kita. Yang pertama yaitu ada beban gaji. Beban gaji saldonya saya 10.000, kita tulis aja 10.000. Beban transportasi saldonya 900, kita tulis 900. Ini beban iklan 600. Beban telepon 400. Beban listrik 600. Beban perlengkapan 400. Dan beban sewa 250. Di sini juga 250. Beban penyusunan 500. Ininya juga 500. Nah, terus ikhtisar laba rugi ada 13.650, ada 13.850. Dan di sini ada 27.500. Terus ada modal. Modal di sini asalnya 5.000, saldonya 150 ditambah 13.850. Penarikan atau fry, saldonya 5.000, jadi ditulis 5.000. Pendapatan jasa 27.500, saldonya 27.500. Nah, ini jurnal penutup tuh menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun ikhtisar laba rugi, menutup akun fry.
Nah, dari siklus yang sudah tadi kita bahas, yang sebelum-sebelumnya, siklus yang terakhir dari siklus akuntansi yaitu neraca saldo. Kita lihat perusahaan Cantika neraca saldo periode 31 Desember 2020. Kasnya yang tadi ada 135.500, piutang usaha ada 15.000, perlengkapan ada 800, sewa diberi muka ada 2.750, peralatan kantor ada 20.000, akun penyusutan ada di 500, utang usaha ada 13.700, dan utang gaji ada 1.000, dan modal dari perusahaan Cantika ada 158.890. Nah, kita totalin semuanya, ini juga harus balance ya teman-teman. Totalnya yaitu ada 174.050. Ini juga sama, ada 174.050. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang siklus akuntansi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.